Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan penyebab dari keributan yang terjadi soal kebijakan penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN. Keributan terjadi karena jumlah peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026 melonjak hingga 11 juta orang. Purbaya menyebut sebelumnya proses penghapusan dan penggantian peserta PBI JKN berjalan normal dengan jumlah di bawah 1 juta orang dan tidak menimbulkan gejolak. Namun pada Februari 2026, jumlah penonaktifan naik hampir 10% sehingga banyak masyarakat terdampak secara bersamaan. Menkyu menilai efek kejut inilah yang memicu protes karena banyak penerima baru mengetahui statusnya saat membutuhkan layanan kesehatan. Untuk itu Purbaya menyarankan penyesuaian kebijakan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kejutan di masyarakat. Meski demikian Purbaya menegaskan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program PBI JKN tetap sama setiap tahun yang diharapkan dapat meredam keributan. Di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBIJK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1, di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi, ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya. Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Dengan adanya keributan tersebut, Purbaya pun memberikan rekomendasi agar anggaran dikeluarkan Kementerian Keuangan untuk menerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dapat lebih efektif. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya.